Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat semua ini? Alhamdulillah, kita sangat bersyukur di masa seperti ini masih diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua anak-anak dan keluarga semuanya selalu diridhoi oleh Allah dan selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum dibuka pembelajaran ini, saya minta kepada ketua kelas ini, Pak Riki, untuk memimpin doa. Monggo kepada Mas Riki. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sudah dipimpin doanya. Setelah ini kami absen dulu ya. Ini link absennya kami kirim ke grup WA biar cepat ini. Mungkin anak-anak ada yang belum hadir ini dari yang kita sudah tampil di muka ini. Gimana ketua kelas, sudah hadir semua ini? Nampaknya ada yang belum ini, Pak. Oh, baik, baik. Sambil kita menunggu, alhamdulillah sambil diisi ya absennya di grup WA. Iya, baik. Untuk lebih semangat ini untuk dalam pembelajaran ini, mari kita langsung di ini kita baca dulu surat-surat pendek yang sudah Pak Guru share di ini di di halaman ini. Sebentar. Gimana, nampak ini? Nah, mari agar lebih semangat pembelajaran kita pada kali ini, kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlas. Semoga hati kita semuanya ikhlas semuanya karena Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, agar lebih terarah, Pak Guru ini akan membacakan tujuan pembelajaran pada kali ini. Materinya adalah pengertian Al-Quran menurut para ulama, sedangkan tujuannya peserta didik dapat menegaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian semua dapat mendemonstrasikan hasil analisis pengertian Al-Quran menurut para ulama dengan baik dan benar. Namun sebelum menuju pada materi, Pak Guru akan mengajak kalian untuk mengamati terlebih dahulu foto. Nah, ini foto apa kira-kira ini? Belajar ngaji, Pak. Belajar ngaji. Ada orang belajar ngaji ya. Nah, di situ ada kata-katanya, paling baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian, nah ini ada foto lagi nih. Foto apa ini kira-kira? Ngaji, Pak. Jualan sambil ngaji. Iya. Ada captionnya juga, Al-Quran adalah jiwaku. Waduh, ini. Jadi dimanapun dan kapanpun kita selalu bersama dengan Al-Quran. Nih, ada juga nih. Apa kira-kira nih? Nenek jualan sambil ngaji. Benar sekali. Al-Quran adalah pedomanku. Sehingga Al-Quran itu selalu ada di dada kita. Dalam keseharian kita juga menjadi pedoman. Itu adalah Al-Quran ya. Gitulah kira-kira. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai pada materi ya anak-anak. Masih semangat nih kira-kira? Masih, Pak. Baik. Di situ. Definisi Al-Quran. Ada secara etimologi dan ada secara terminologi. Guru akan menjelaskan secara terminologi dulu dengan singkat nih. Yang pertama menurut Al-Hyani. Jadi Al-Quran itu diambil dari
kata kerja qoro'ah dari tasrifan qoro'ah yaqra'u Qur'anan yang isim maf'ulnya berupa makru'un. Jadi artinya Quran itu adalah bacaan gitu lah kira-kira. Menurut Al-Lihyani itu Quran itu adalah sebuah bacaan yang diambil dari masdar kata qoro'ah. Qoro'ah yaqra'u Qur'anan. Jadi yang dibaca gitu. Itu menurut Al-Lihyani. Berikutnya ini menurut Al-Asy'ari. Quran itu adalah diambil dari kata korona yang artinya menggabungkan. Jadi menggabungkan ayat satu dengan ayat yang lain, surat satu dengan yang lain sehingga menjadi satu mushaf, itu namanya Quran. Diambil dari kata korona. Itu menurut Asy'ari. Berikutnya menurut Al-Farra. Nah, menurut Al-Farra di sini Al-Qur'an itu berasal dari qoro'in atau korinatun yang artinya petunjuk atau indikator. Karena di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali petunjuk, ya, petunjuk-petunjuk yang saling membenarkan antara satu dengan yang lain. Sehingga Al-Qur'an itu katanya Al-Farra adalah diambil dari lafaz qoro'in yang artinya petunjuk. Itu menurut Al-Farra. Kemudian setelahnya itu menurut Az-Zujjaj diambil dari kata al-qur'uh yang artinya adalah al-jam'uh. Jadi kumpulan juga. Bukan hanya kumpulan dari beberapa ayat atau beberapa surat, namun di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah kisah perintah dan larangan dijadikan satu yang namanya Al-Qur'an. Nah, itu katanya Az-Zujjaj. Kemudian yang terakhir secara etimologi menurut Asy-Syafi'i. Kalau menurut Asy-Syafi'i, Quran itu adalah isim alam. Jadi tidak mustaq atau tidak pengambilan dari kata-kata yang lain. Nah, namanya mustaq, isim alam sama dengan nama kita. Namanya fawaid, itu adalah nama alam. Nah, ini suaranya siapa ya? Kok berisik ya? Mohon ya anak-anak. Mohon yang Jemot speakernya ya. dikecilkan Ibu. Mohon yang lain speakernya dikecilkan dulu Bapak Ibu. Baik, Pak Guru akan Ya, silakan menjelaskan. Nah, akan melanjutkan nih. Jadi menurut Asy-Syafi'i Al-Qur'an itu adalah isim alam. Jadi sebuah nama memang tidak diambilkan dari kata-kata yang lain. Contoh seperti nama saya, fawaid. Itu kalau di bahasa Arab kan fawaid itu jamak dari faidah gitu. Tapi tidak seperti itu. Jadi fawaid itu sebuah nama dari seorang laki-laki dari Bondowoso gitu. Nah, gitulah kira-kira anak-anak. Nah, gimana kira-kira sudah paham ini definisi Al-Qur'an secara etimologi menurut para ulama? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Itu secara etimologi ya. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan secara terminologi. Tentu definisi itu pasti dibagi dua anak-anak. Jadi definisi secara etimologi, secara bahasa, dan kedua definisi secara terminologi. Nah, yang terminologi ini ada 3 pendapat ulama. Mohon didengar, disimak dan dilihat itu di layarnya. Yang pertama menurut Syekh Muhammad Qudori Baik. Al-Quran itu adalah lafzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin, atau artinya lah biar cepat ya. Jadi Al-Quran itu adalah berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad gitu. Untuk dipahami isinya, selalu diingat, disampaikan dengan cara mutawatir dan ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, seperti Quran-Quran yang sudah kita pegang bersama di rumah-rumah itu. Yang kedua menurut Subki Saleh. Jadi Al-Quran itu Al-Kitabul Mu'jiz Al-Munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dengan dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bacaannya. Itu menurut Subki Saleh. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Abduh, Al-Quran itu adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalkannya, yakni orang-orang Islam. Nah, itu definisi Al-Quran secara terminologi. Nah, ini suaranya siapa lagi nih? Mohon Bapak Ibu. Ayo. Mohon Bapak Ibu diperiksa. yang lain. Kalau bisa
Kalau bisa tolong diaktifkan, dinonaktifkan dulu suara-suara yang lain biar Pak Fawaid lebih maksimal untuk mengajar. Ya, silakan lanjut Bapak. Baik, saya lanjutkan kembali. Ini secara definisi, secara terminologi ya anak-anak. Kalau yang tadi itu secara bahasa. Jadi Al-Quran secara bahasa itu gampangnya adalah sebuah kumpulan yang terdiri dari ayat, surat, larangan dan perintah, kemudian yang dibaca oleh kita. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara terminologi ya seperti ini, ada 3 pendapat ulama di sini yang menurut Pak Guru ini sebenarnya sama saja gitu loh. Sama saja gitu. Sama saja. Pengertian ini jadi satu dengan yang lain itu saling melengkapi lah antara pendapatnya Muhammad Khodari Bek, Sabki Saleh dan Muhammad Abduh. Nah, begitulah penjelasan tentang definisi Al-Quran menurut para ulama. Selanjutnya anak-anak, kalau sudah bisa dipahami, mari kita diskusi ya. Setelah diskusi kita presentasi. Gimana ini? Sudah siap untuk diskusi? Nah, mana nih? Ya, Pak. Alhamdulillah ya. Mari kita diskusikan terlebih dahulu pengertian atau definisi Al-Quran menurut para ulama, baik secara etimologi maupun terminologi ya. Nanti ada yang presentasi satu, saya minta ketua kelasnya. Waktu sekian menit untuk berdiskusi, silahkan. Baik anak-anak, gimana? Sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah. Saya minta satu orang ya untuk mempresentasi. Saya minta ketua kelas nih. Muhammad Mas Riki. Gimana Mas Riki, sudah siap nih untuk presentasi? Baik, saya kasih waktu. Mari Mas Riki untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami berdiskusi, Pak, Iya. bisa disimpulkan bahwasannya dari para ulama, dari definisi secara etimologi, bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan langsung dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Benar, iya. Lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Baik. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya. Iya, Pak. Sudah, tidak ada lagi yang mau disampaikan ini untuk presentasinya? Baik, kalau sudah tidak ada, Mas Riki, terima kasih ini. Kasih Pak. apresiasi dulu buat Pak Riki, ini tepuk tangan buat teman-teman. Yuk. Ya. Pak. Ya, makasih Mas Riki. Ini sangat bagus sekali presentasinya. Jadi Al-Quran itu memang kalamullah yang turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, begitu ya Mas Riki ya? Iya, Pak. Ya, baik. Karena sudah saya akhiri diskusinya karena memang waktunya yang sangat mepet sekali. Pak Guru bisa menyimpulkan ya. Ini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala yang lafadznya berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, telah dihafalkan dengan baik oleh umat Islam, ditulis dalam mushaf-mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah. Itu kesimpulan dari materi kali ini. Jadi kalau bukan kalamullah ya berarti bukan Al-Quran. Kalau tidak turun kepada Nabi Muhammad bukan Al-Quran juga gitu loh. Atau tidak disampaikan dengan cara mutawatir juga bukan Al-Quran. Nah, begitulah. Nah, meskipun kita tahu surat yang turun pertama kali itu bukan surat Al-Fatihah dan surat yang turun terakhir kali itu bukan An-Nas. Tapi yang pertama kali itu turun adalah surat Al-Alaq, gitu ya. Baik, anak-anak yang dirahmati oleh Allah, ini mungkin
materi kita kali ini. Semoga materi ini bisa diserap oleh kalian dengan baik. Selanjutnya Pak Guru, tidak pas nih kalau tidak ada tugas nih, karena kita belajarnya dari rumah ya, harus ada tugas nih ya untuk Ya, kalian Pak. ya. Tugasnya akan saya share nanti di grup WA dan bisa dilihat di tampilan ini. Di situ ada menterjemah ya. Jadi definisi Al-Qur'an yang berbahasa Arab itu kita terjemah dengan bahasa Indonesia nantinya. Kemudian ada evaluasi penjelasan gimana pengertiannya, begitu dijelaskan nanti itu di di evaluasi itu, di tugas itu. Kemudian ada perilaku yang harus diamati ya. Perilaku temenmu yang sudah hafal Quran atau yang cinta pada Al-Quran itu bagaimana? Begitulah kira-kira. Gimana kira-kira teman-teman bisa nanti ya anak-anak untuk ngerjakan di rumah besok bisa dikumpulkan ya. Insya Allah, Pak. Baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah, semoga perjumpaan kali ini membawa barokah dan apa yang Pak Guru sampaikan, yang sudah disampaikan oleh teman kalian dalam presentasi itu dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Fawaid Bondowoso, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.